Hi, aku Avicenna. This is my very first video to talk about this kind of thing here. Meskipun nabza sudah pernah aku dengar sebelumnya, tapi mengkajinya melalui perspektif filsafat is a new thing for me. Berhubung aku adalah mahasiswi filsafat di UGM, aku akan menjelaskan mengenai penyalahgunaan nabza dalam perspektif Übermensch Nietzsche. Kita harus mengetahui apa itu nabza, bahayanya, dan juga dampaknya. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, nabza adalah singkatan dari narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Dikutip dari Humas BNN tahun 2020, narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semisintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Pemanfaatan dari obat-obatan tersebut adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan, namun dapat menimbulkan kecanduan jika dipakai berlebihan. Klasifikasi jenis nabza dibagi menjadi 3 golongan. Golongan 1 meliputi ganja, opium, kokain, syabu-syabu, heroin, dan lain-lain. Golongan 1 diperuntukkan dalam medis dan perkembangan ilmu pengetahuan. Golongan 2 meliputi morfin, alfa-prodina, pertidin, fentanyl, metadol, dan lain-lain. Golongan 2 ini diperuntukkan dalam pembuatan dan juga produksi obat. Dan golongan terakhir, golongan 3, meliputi kodein, etilmorfina, nikokodina, buprenorfin, polkadina, dan lain-lain. Golongan 3 diperuntukkan dalam rehabilitasi. Bahaya dan dampak dari penyalahgunaan nabza ini apa saja sih? Yakni perubahan pada aktivitas mental dan perilaku, dehidrasi, halusinasi, HIV dan hepatitis C serta penyakit berat lainnya, menurunnya tingkat kesadaran, bahkan dapat menyebabkan kematian. Dampak secara individu mempengaruhi fisik dan psikis. Dampak sosialnya mempengaruhi kehidupan sosialnya menjadi rusak, dikucilkan, dan kehilangan masa depannya yang berpotensi cerah. Selain itu juga berpengaruh pada dampak ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta lingkungan. Kedekatan nabza dengan manusia. Ada 3 kategori, yakni pengguna nabza, pengedar nabza, dan penguasa nabza. Di kategori pengguna nabza, penyalahgunaan disebabkan adanya kelalaian dalam mengendalikan diri untuk mengatakan tidak pada nabza. Faktor usia, ekonomi, kebahagiaan, dan profesi merupakan hal yang dijadikan alasan pengguna dalam menyalahgunakan nabza. Kategori kedua adalah pengedar nabza. Pengedar perorangan maupun kelompok yang mengedarkan gelap nabza melakukan kesengajaan terorganisir untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Faktor bisnis dan uang adalah tujuan yang ingin didapatkan selain kesenangan dan tren pasar perdagangan internasional gelap. Pengedar memiliki orientasi, jaringan, dan agenda tertentu dalam melakukan tindakannya. Dan yang terakhir adalah penguasa nabza. Kategori ini selalu bekerja di balik layar dalam melancarkan tujuan dari agendanya. Bersifat rahasia, mengendalikan peredaran gelap nabza untuk kepentingan tertentu. Faktor politik seringkali menjadi latar belakang penguasa nabza menjalankan misinya. Sebelum aku menjelaskan apa itu Übermensch Nietzsche, kita harus mengetahui siapa sih Nietzsche itu. Friedrich Nietzsche lahir pada 15 Oktober 1844 di Rakenbay-Lutzen, Kerajaan Prusia. Ia merupakan seorang putra dari pendeta Lutheran Karl Ludwig Nietzsche dan Franziska. Nietzsche adalah seorang filsuf Jerman dan seorang ahli ilmu filologi yang meneliti teks-teks kuno. Selain itu, ia adalah kritikus budaya, penyair, dan komposer. Ia merupakan salah satu tokoh pertama eksistensialisme modern. Pada tahun 1864, ia lulus dari sekolah di Pforta dan melanjutkan pendidikan di Universitas Bonn bidang teologi dan filologi klasik. Ia kemudian pindah ke Leipzig setelah 1 tahun di Universitas Bonn. Di Leipzig pada tahun 1869 sampai 1879, ia mengajar filologi di Universitas Basel. Hingga pada tahun 1900, Nietzsche meninggal karena sakit. Übermensch Nietzsche, atau yang bisa disebut sebagai manusia super atau manusia unggul, adalah cara manusia memberikan nilai pada dirinya sendiri tanpa berpaling dari dunia dan menengok ke seberang dunia.
Ubermensch merupakan suatu bentuk manusia yang menganggap dirinya sebagai sumber nilai. Ia adalah makhluk yang terus-menerus bereksistensi dan memiliki cita-cita menjadi super. Bisa dibilang, Ubermensch sebagai konsep manusia yang mencintai dirinya secara utuh. Manusia yang mencapai Ubermensch akan mengatakan ya pada segala hal dan siap menghadapi tantangan. Nietzsche menginginkan manusia untuk bertumbuh, menjangkau keluar, menarik diri keluar, menuju ke atas, bukan keluar dari moralitas atau amoralitas, namun karena ia hidup dan karena hidup adalah kehendak untuk berkuasa. Manusia haruslah bersikap jujur terhadap dirinya dan selalu bersikap inovatif. Tujuan utama dari Ubermensch adalah menjelmakan manusia yang lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih berani, serta dapat mengangkat dirinya dari kehanyutan dalam masa. Artinya, manusia yang ingin mencapai Ubermensch harus mempunyai jati diri yang khas, sesuai dengan dirinya dan ditentukan oleh dirinya. Mereka harus berani menghadapi tantangan di hadapan mereka dengan kekuatan sendiri. Pemikiran Nietzsche ini mengarahkan manusia pada kesempurnaan hidup dengan keunggulan dan kemuliaan yang manusia miliki. Maka yang berperan besar adalah diri sendiri dan harus adanya dorongan dari diri sendiri. Kemudian ciri-ciri manusia unggul versi Nietzsche ini apa sih? Yakni meliputi selalu aktif dan kreatif, tidak terpengaruh lingkungan sekitarnya, mempunyai ciri khas tersendiri, mempunyai nilai dan norma sendiri, berani menghadapi tantangan dengan kekuatannya sendiri, jujur terhadap dirinya, merupakan manusia yang berkesesuaian dengan kodrat alam, dan menjadi lambang manusia yang mampu memberi arti pada hidup. Memasuki pembahasan, penyalahgunaan nafza dalam perspektif Ubermensch Nietzsche tidak dapat serta-merta diungkapkan dalam kebakuan pengertian seperti yang dikemukakan oleh Nietzsche. Nietzsche merumuskan manusia super versinya berlatar belakang pengalaman hidupnya yang berada dalam tekanan dan keinginan dirinya dalam mengatakan eksistensialisasi diri dengan nilai yang dibuatnya sendiri sebagai ukuran bagi pandangan pikiran seorang Nietzsche baik terhadap dirinya maupun juga terhadap orang lain di lingkungannya. Nietzsche tidak melihat bagaimana tanggapan orang lain dalam mengungkapkan jalan pikirannya tentang manusia super yang disebutnya juga dengan manusia unggul. Seperti dalam bukunya, Also Sprach Zarathustra, yang jika ditranslate menjadi maka berbicaralah Zarathustra, ada kutipan Nietzsche yang berbunyi, lihatlah, aku mengajarkan Ubermensch kepadamu. Ubermensch adalah makna dunia ini, biarkanlah kehendakmu berseru. Hendaknya, Ubermensch menjadi makna dunia ini. Nietzsche ingin pikirannya tentang eksistensi diri manusia dapat diakui pertama oleh diri manusia itu sendiri, dengan cara meletakkan diri manusia sebagai di luar diri, sehingga dapat dinilai dengan nilai yang juga dibuat oleh diri manusia itu sendiri. Dalam konteks penyalahgunaan nafza, prinsip manusia super sangat dibutuhkan dalam menentukan bagaimana kita memberi nilai untuk diri kita menghadapi produk nafza yang tidak sepenuhnya adalah merusak diri. Narkotika yang pada awalnya ditemukan oleh Hippocrates, seorang filsuf yang mengembangkan di dunia medis bahwa tanaman ganja dapat dipakai untuk bidang kedokteran sebagai obat penghilang rasa sakit saat operasi. Dalam perkembangan selanjutnya, narkotika dibuat sebagai produksi obat kesehatan yang di antara jalan positif tentang narkoba telah disalahgunakan oleh manusia untuk kepentingan bisnis dan kesenangan. Manusia unggul yang digaungkan Nietzsche sebagai jati diri bernilai super telah keluar dari rel moral dan menghancurkan nilai utama will of power yang dirumuskan olehnya. Keinginan untuk berkuasa menurut Nietzsche bukanlah keinginan memiliki kekuasaan untuk menjadikan keunggulan kuasa atas kesalahpahaman pengertian atas norma dan nilai yang telah dibentuk manusia super, melainkan bentuk kekuasaan yang dimaksud Nietzsche adalah kekuasaan untuk menguasai pikiran dan akal budi seorang manusia super yang mampu mengendalikan dirinya untuk menentukan jalan mana yang harus ditempuh untuk menguasai hidup mencapai kebenaran. Filsafat tiada lain adalah diusahakan selamanya untuk mencintai dan menemukan hakikat kebenaran. Manusia super yang dicita-citakan oleh Nietzsche adalah manusia yang mengubah peradaban lama menjadi peradaban baru dengan isi manusia yang menguasai dunia dengan konsep mencapai kebenaran. Istilah Tuhan telah mati yang disindir oleh Nietzsche untuk menguatkan pandangan tentang Ubermensch bagi manusia super, sebaiknya bukan diartikan sebagai jalan untuk meninggalkan Tuhan.
Justru, sindiran Nietzsche tersebut menjadi pemantik manusia super untuk menyatakan keberadaan dirinya menjadi lebih jelas dan terang tentang bagaimana kekuatan akal pikiran manusia unggul tidak dimanjakan oleh keberadaan Tuhan, melainkan dijalankan sendiri oleh manusia yang diberi kebebasan untuk mengendalikan dunia ini. Aku pernah membahas Übermensch Nietzsche yang dapat kalian baca di website aku sebagaimana tertera di layar dengan judul Übermensch bukan tujuan akhir nihilisme. Tuhan menyebutkan bahwa manusia adalah khalifah di bumi atau pemimpin di bumi. Itulah yang ingin diangkat oleh Nietzsche sebenarnya tentang manusia super. Permasalahan nafza yang disalahgunakan bukanlah kesalahan keberadaan nafza yang telah disebutkan tadi, melainkan kesalahan cara manusia menggunakan pikiran dan tindakannya yang telah mengkhianati kesejatian Übermensch. Kebebasan manusia bagi manusia super akan dianggap sebagai cara eksistensial diri yang paling dekat dengan konsep Übermensch. Kebebasan yang bebas untuk menjadi bebas bagi dunia filsafat bukanlah kebebasan yang sebebas-bebasnya bebas. Kebebasan dalam filsafat selalu diikuti oleh kebebasan lainnya yang juga menginginkan kebebasan dapat berjalan di antara kebebasan lainnya. Nafza dalam pergerakannya di dunia saat ini, jika menganut prinsip kebebasan yang tidak didasari oleh kebebasan cara filsafat, maka manusia tetap mengalami gelombang tinggi penyalahgunaan narkoba sepanjang dunia ini ada. Karena nafza khususnya narkotika adalah penting dalam dunia kedokteran dan perkembangan ilmu pengetahuan. Kebebasan manusia dalam mengakses keberadaan nafza harus dikuatkan dengan dasar diri manusia super yang telah mampu mengendalikan kebebasan eksistensial diri. Nietzsche tidak menginginkan kebebasan manusia super ciptaannya mengkhianati tujuan tertinggi dari filsafat kehidupan yang mana setiap manusia memiliki sifat tersebut. Setiap diri manusia adalah mencintai kebenaran bagi diri dan lingkungannya, tetapi manusia lainnya yang juga menginginkan kebenaran bagi dirinya tidak dapat membendung kebebasan yang juga menjadi kebutuhan diri. Pengguna nafza yang telah terjerumus dalam penyalahgunaannya adalah contoh nyata kegagalan menjadi manusia super. Pengedar nafza yang mementingkan kepentingan tertentu dalam bisnisnya adalah kerusakan moral manusia super. Dan di tingkat yang lebih tinggi dalam kegagalan penyalahgunaan nafza adalah adanya kelompok atau perorangan yang menguasai jalannya peredaran gelap nafza sebagai bentuk egoisme manusia super. Dan inilah yang menjadi kesedihan peradaban manusia karena Ubermensch yang demikian adalah Ubermensch yang menghancurkan sendiri keunggulan peradaban manusia super. Lantas, Ubermensch seperti itukah yang diinginkan oleh manusia saat ini?